Yang saya hormati Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Dir Kudu dan beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia atau yang wakilnya, Bapak Kapolri dan yang wakilinya, Bapak Pangdam 4, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, jajaran yang selalu saya banggakan, TNI, Polri, dan saya hormati khususnya guru kami, orang tua kami, pendukung kami, Sayyidi Syekh Muhammad bin Almarhum Sayyidi Syekh Rajadi, dan saudaraku yang aku banggakan Sayyidi Syekh Afnan dari Suriah, dan beberapa sahabat-sahabat negara kami, ulama-ulama Al-Tariqah Al-Muqtabarah, bukan di Indonesia saja Al-Muqtabarah, tapi Al-Muqtabarah fil alam. Dan yang saya banggakan bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, dan ulama-ulama nasional yang pada siang hari ini kita mewarnai di dalam gedung yang sangat luar biasa, mengeluarkan cahaya-cahaya pantulan daripada kalimat la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cahaya binurillah wa binuri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemersatu perekat di dalam ukhuwatul watan, ukhuwatul Islam, yang akan memperkuat pertahanan nasional setiap negara masing-masing, yang tidak lain di dalam masalah difa'il watan, bela negara. Maaf, jangan sekali-kali menyalahgunakan atau salah arti yang sebenarnya, bahwa bela negara itu bukan mengangkat senjata, bukan pula bela negara itu mengangkat beruncing sebagaimana perjuangan negara kami pada tahun 1945. Tapi bagian bela negara termasuk menjalin keukhuwahan antar umat, menjalin keukhuwahan antar TNI, Polri dan masyarakat, menjalin keukhuwahan antar ulama, TNI, Polri, karena dari TNI, Polri dan ulama satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan, khususnya bagi negara kami. Maka dari itu, dengan pertemuan hari ini, kita salut dan kita kagum kepada Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Kepolisian, menunjukkan satu kekuatan yang luar biasa dari TNI, Angkatan Darat, dari Angkatan Darat, dari Angkatan Laut, Kepolisian, duduk berdampingan dengan para ulama-ulama yang telah terikat walaupun berbeda bangsa, walaupun berbeda negara, tapi telah diikat oleh Islam. Al-Mu'min akhul mu'min, al-Muslim akhul muslim. Mereka sakit, kami pun sakit, kami pun sakit, para beliau pun ikut sakit. Itulah Al-Quran telah menyatukan umat di dalam berbangsa, fil alam, dalam dunia ini. Namun ucapan selalu mudah, memerlukan implementasi, sosialisasi, bagaimana kita berikhtiar saling menghormati hak-hak setiap negeri di dalam difa'il watan, dalam mempertahankan bela negara, sehingga di dalam setiap negeri apabila tumbuh TNI-nya, kalau di Indonesia, kalau di luar negeri tentaranya, polisinya menyatu dengan ulama-ulama, mau turun ke bawah, mahwal makna difa'il watan, hatta syu'ur ya'rifun wa ya'lamun mahwal al-maksud, apa sebenarnya difa'il watan.
bila mana ini saling mengakar ke setiap anak bangsa negeri-negeri tersebut, itu awal perdamaian di dalam dunia. Al-Islam is peace. Islam adalah damai. Bangsa akan melahirkan kedamaian. Karena apa? Terjalin yang sangat kuat antara pemerintahnya, antara tentaranya, antara polisinya, antara ulama yang tidak mudah bisa dipisah-pisahkan. Intinya cuma di situ. Maka dari niat yang baik Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kami terutama di pihak mereka khususnya, bukan berarti menafikan orang lain. Artinya selain di pihak mereka, kami ingin mengajak kepedulian bagaimana menciptakan satu kedamaian di dunia ini. Karena tantangan umat dan tantangan bangsa semakin jauh, bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Bukan akan kita jawab dengan kekuatan hanya sekadar Allahu Akbar. Tidak. Allah tetap Maha Besar. Bukan dengan kekuatan jas, wasyurta, bukan dengan kekuatan yang lain, tapi kekuatan termasuk iktisadiyah di dalam dunia perdagangan, di dalam dunia pertanian, di dalam menyadarkan masyarakat dan umat, dan selainnya itu dalam dunia dikasih pendidikan, sehingga tumbuh dari urbun sanubari setiap anak bangsa akan menyatakan sedini mungkin anak hubbullah, saya cinta tanah air. Itulah pembangunan yang demikian, jelasnya tidak begitu mudah, pasti memerlukan pemikiran wawasan al-mustaqbal untuk akan datang, bukan hari saat, bukan sesaat, tapi bagaimana apabila kita melihat setiap bangsa pasti mempunyai lambang negaranya, ialah bendera masing-masing. Kami orang Indonesia suka bertanya ketika melihat merah putih, tidak satu hukum di dalam merah putih. Yang ada hanya dua warna, merah dan putih. Mengapa kita selalu hormat kepada sang-sang merah putih? Kalau di dalam upacara hormat kepada sang-sang merah putih, lah, kita selalu hormat bukan untuk sekali-kali, lah, tapi yang ada kandungan dalam merah putih, ada harga diri bangsa, ada jati diri bangsa, ada kehormatan bangsa. Dari situlah kami bangsa Indonesia menghormat kepada sang-sang merah putih. Memang mudah, tapi apa yang menjawab kita ketika kita melihat merah putih? Bertanya kepada diri kita masing-masing, yang di Suriah, yang di Aljazair, yang di Lebanon, dan negara-negara yang lain, di mana negara yang mempunyai merdeka lambang, negara yang kehormatan, pasti akan bertanya. Apa pertanyaannya? Pernah ambil apa? Pernah mengisi apa udranan kemerdekaan ini? Apakah kami akan menjadi bangsa yang memalukan para syuhada yang terdahulu, pendiri republik setiap negara masing-masing, atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا نهديه لمولانا سيدي الفاضل الحبيب محمد لطفي بن علي بن يحيى أدامه الله في حفظه ورعايته، والكلام عن الدفاع عن الوطن. تذكرت أغنية شعبية حيث تقول هذه الأغنية: اللي مضيع ذهب في سوق الذهب يلقاه، اللي مضيع ذهب في سوق الذهب يلقاه، واللي مضيع حبيبا بعد سنة يلقاه، اللي مضيع حبيبا بعد سنة يلقاه، واللي مضيع وطن أين الوطن يلقاه؟ هيا بنا نحن نتعاون في الدفاع عن الوطن. أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجعلنا من الراسخين في الإيمان وفي حب الوطن ومن المجاهدين في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن الوطن ابتغاء مرضات الله. آمين يا رب العالمين.